Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Di sini kami dari PPM UIN Salatiga, di mana di sini kami akan melaksanakan tugas akhir, yaitu dengan pembuatan dokumentasi sebagaimana mestinya. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu terkait Pondok Al Istianah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya Pondok Al Istianah ini udah berdiri bisa dibilang sangat lama. Nah, mungkin dari Bapak bisa menjelaskan bagaimana sejarah awal berdirinya Pondok Al Istianah sampai berkembang dan bertahan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada mas-mas dan mbak-mbak semua dari tim UIN Salatiga. Alhamdulillah kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin umat dan sebagai yang kita harapkan para syafaatnya di hari kiamat. Baik, mengenai apa yang jenengan tanyakan tadi, bahwa Pondok Pesantren Al Istianah ini dulunya berdiri secara resmi itu sekitar tahun 1990 seiring dengan berdirinya Masjid Al Istianah. Tapi sebenarnya rintisan-rintisan itu sudah ada sejak sebelum masjid ini berdiri. Sudah ada orang-orang yang kemudian ikut tinggal di Bapak Ibu kami untuk mempelajari ilmu agama khususnya dalam bidang Al-Quran. Nah, kemudian berkembang dari awal-awalnya dulu dari masyarakat sekitar yang mengaji dan menginap di tempat kami, yang kemudian setelah ada masjid, kemudian ya dengan adanya kamar-kamar sederhana di sekitar rumah Bapak Ibu, kemudian berkembang, kemudian sampai dibuatlah satu kamar, dua kamar dan seterusnya. Ini Pondok Pesantren Al Istianah seperti itu. Latar belakang berdirinya ya karena memang masyarakat di sini pada awalnya itu sangat awam terhadap masalah keagamaan, termasuk ibadah, sehingga kemudian merintisnya itu kami, orang tua kami, Bapak Ibu itu pelan-pelan dan dengan pendekatan yang pendekatan secara sangat sederhana kepada masyarakat. Artinya pendekatan sangat sederhana itu mengajak orang-orang untuk mau beribadah itu dengan sangat pelan-pelan sekali, karena memang masyarakat sekitarnya dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah orang tuanya aktif beribadah ke masjid dan lain sebagainya, mereka meminta anaknya untuk supaya ikut ngaji, kemudian sampai karena program ngaji kami yang utama itu sejak saat itu adalah pengajian ba'da subuh. Jadi itu yang memang diutamakan dari dulu, ngaji bar subuh. Itu kan sebenarnya juga ngajak orang tuanya untuk subuhan, kan begitu programnya itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pengajian ba'da subuh itu tetap berlangsung sampai sekarang, dan itu termasuk prioritas kami, itu kegiatan unggulan kami di dalam pembelajaran, itu pengajian tafsir ba'da subuh. Itu awalnya seperti itu sampai berlangsung. Kemudian ada, kalau dulu memang santri yang dari jauh itu tidak banyak, satu dua cuman seperti itu, di samping orang-orang yang dari kampung sini. Nah, kemudian seiring dengan itu UIN berdiri di sini, kemudian banyaklah mahasiswa yang kemudian ikut di sini. Terus kena pandemi itu, kena pandemi, ya, tidak sampai habis, tetap masih ada anak-anak meskipun hanya beberapa, tapi kemudian alhamdulillah sekarang mulai ada lagi. Seperti itu sejarahnya, Mbak. Berarti dulu sejarah awal itu karena rasa keprihatinan dari almarhumah Bapak Yai dan Ibu Nyai dengan kondisi warga sekitar. Masyarakat sekitar ini tuh memang saat itu tuh jauh dari ibadah. Mungkin ada musola yang memang sudah lebih tua dari masjid ini, di sebelah sini satu, sebelah ujung timur sana satu, kemudian yang di tengah itu memang lebih dulu dari masjid ini.
Tetapi yang beribadah ya yang hanya punya musola itu sendiri, sekitar musola aja, hanya beberapa orang saja. Itu kemudian itulah yang menimbulkan keprihatinan, terutama ketika Jumat. Kan jadi jarang orang Jumatan. Sholat Jumat. Ya, sholat Jumatnya kan jauh di ujung sana, di Al-Maskur sana. Sehingga ketika mereka balik lagi ke kampung sini untuk melanjutkan pekerjaan, biasanya petani, buruh tani itu kalau sudah siang kan biasanya habis zuhur langsung kerja lagi. Kalau pulangnya aja udah jam 1:30 kan mereka udah tidak bisa lagi kerja. Akhirnya tidak Jumatan ya, itu yang paling utama. Dulu memicu atau membuat inisiatif Bapak untuk tetap membuat masjid di sini. Setelah dari sejarah panjang Pondok Al-Istianah dan juga sampai sekarang berkembang seperti ini, masyarakatnya ikut juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Nah itu kan juga kita pengen tahu untuk Pondok Al-Istianah sendiri itu backgroundnya apakah pondok salaf ataupun modern atau seperti apa? Dikatakan salaf ya salah, memang kami sebenarnya dari pondok salaf atau yang ilmu kitab-kitab yang dari pondok salaf. Cuma ada masukan-masukan yang ide-ide dari pondok modern, karena adik saya yang rakit itu kan dulu pondok modern, jadi ada variasi begitu. Setelah tadi kita melihat dari sejarah, terus dari pondok ini termasuk jenis pondok yang seperti apa, nah untuk selanjutnya itu terkait program-program yang ada di dalam Pondok Al-Istianah, baik itu di lingkungan masyarakatnya, pondoknya dan juga di TPK-nya, itu seperti itu Pak? Sebenarnya penanaman kami kepada santri yang ada yang mukim di sini maupun ke lingkungan masyarakat itu satu, tentang kesadaran beribadah. Itu yang pasti harus kami tanamkan, bahwa ibadah itu memang kita butuh untuk beribadah. Maka pembelajaran yang kami tekankan di sini adalah pembelajaran yang kemudian siap pakai untuk ibadah. Contohnya misalnya kitab yang kami terapkan di sini, kami tidak memakai kitab kuning. Kenapa? Karena proses untuk mempelajari kitab kuning itu sendiri kan tidak cukup 3 tahun. Padahal kalau anak-anak yang kuliah 3 tahun kan setahun kemudian sudah selesai. Jadi belum dapat apapun. Maka kami meskipun pakai kitab terjemahan tidak apa-apa, yang penting mereka bisa memahami langsung. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. Baik di sini mengaji Al-Quran secara binator maupun bil ghaib, itu tetap kami melayani seperti itu. Dan untuk anak-anak juga seperti yang jalan ketahui sendiri, anak-anak belajar tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga tentang bagaimana beribadah dan sebisa mungkin penanaman adab untuk anak-anak, dan adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman dan lain sebagainya. Kemudian untuk masyarakat, yaitu tadi penanaman bahwa masyarakat itu selain butuh untuk beribadah juga butuh untuk mengenal Al-Quran itu sendiri. Jadi baik di pengajian pagi pada subuh kami membaca tafsir Al-Iqlil. Kenapa kami memilih Al-Iqlil? Itu almarhum Bapak dulu, Bapak Kiai Mukarrabin itu kenapa? Karena satu, bahasanya Jawa dan penulisnya, pengarangnya itu orang Jawa, jadi lebih disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di Jawa. Kemudian kemudian merubah isi Al-Quran, tidak, tetapi pemahamannya, penanamannya di situ, penafsirannya itu disesuaikan dengan masyarakat Jawa sehingga lebih mudah diterima oleh orang-orang Jawa. Itu penulisnya kan, pengarangnya Mbah Kyai Haji Misbah bin Zainul Mustafa, itu pamannya Gusmus, Pak Li Gusmus, jadi itu jadi saudaranya Mbah Bisri Mustafa, adiknya tidak salah itu. Jadi bahasanya pun lebih mudah untuk dipahami, tetapi sebenarnya sumber dari kitab itu sendiri, referensi untuk penulisan kitab itu dari banyak tafsir yang sudah terkenal. Misalnya tafsir di Jalalain, tafsir dari Timur Tengah juga masuk. Itu. Jadi
kami penanaman ke masyarakat, selain juga masalah ibadah, juga pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian kepada anak-anak santri kami masukkan dari pembelajarannya lebih ke masalah ibadah keseharian. Nah, jadi setelah kita mengetahui program-program unggulan yang ada di sini, lantas untuk Bapak sendiri dalam pengelolaan TPG-nya itu seperti apa, Bapak? Pengelolaan TPG di sini kan ada 2 TPG. TPG Alistiana itu ada 2. Yang satu itu yang menggunakan metode Iqra. Yang di sini. Kemudian yang satu metode Qiraati. Nah, Qiraati ini kemudian dikelola adik saya itu memang karena guru-gurunya semuanya juga harus punya sertifikat Qiraati. Jadi itu di sana pengelolanya itu Qiraati itu. Tentang masalah ini ya utamanya adalah bagaimana anak-anak ini kemudian awalnya adalah bagaimana dia agar mereka memang pandai ataupun menguasai dalam membaca Al-Quran. Awalnya di situ. Ya ben iso do maca Quran ganti saiso-isone diusahakan untuk bisa betul dalam membacanya. Maka metode-metodenya ada seperti itu. Itu untuk masalah qiraat atau Iqra atau TPG-nya seperti itu. Nah, terus untuk mengingat usia anak-anak santri TPG itu kan masih bisa dibilang anak-anak seperti itu, nggih, Bapak. Nah, itu cara pendekatan tersendiri itu seperti apa, Bapak? Maka pendekatan untuk pembelajaran Qiraati yang Iqra yang di sini ini kan dipegang ibunya langsung, istri saya. Karena ibu itu kan ya suka dianggap kayak anak dewi itu. Jadi itu biar mereka itu yang pertama adalah pendekatan dari hati, gen kulino sih, mapan dulu hatinya, baru kemudian diajari ngajinya. Kalau sudah ada rasa kedekatan ini buat diseneni, buat dimarahi pun kan udah tidak masalah, diseneni buat diri. Jadi arahnya ke sana. Itu untuk Qiraati. Itu yang TPG yang di sini. Kalau yang di sana memang model pembelajaran sudah lain, dan khusus dari Qiraati sesuai dengan aturan dari pusatnya Qiraati di sana. Terus ini untuk terkait yang terakhir ya, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap anak-anak yang melaksanakan kegiatan KKN di lingkungan Pondok Alistiana? Iya, alhamdulillah. Gini, sebenarnya bagus ya Mbak, Mas. Jadi jenengan sudah setiap sore datang ke sini aktif itu. Hanya memang belum maksimalnya karena waktu jenengan hanya sampai sore. Padahal kegiatan di sini ini lebih banyak yang malam, gitu. Jadi malam kan juga ada TPG yang malam di sini. Karena jenengan ada keterbatasan itu sehingga ya. Tapi alhamdulillah saya lihat jenengan setiap sore juga rajin dan anak-anak sudah mulai dekat dengan jenengan kan. Saya dengar kemarin pas perpisahan Caca dan nangis dan sebagainya, itu kan berarti hati jenengan sudah masuk ke mereka, itu sudah alhamdulillah bagus. Hanya memang yang namanya belajar itu kan tidak habis. Artinya kita semua juga tetap harus belajar lagi, lebih banyak lagi, belajar lagi. Karena apa ya istilahnya, meskipun kita sudah mengajar pun kita juga harus tetap belajar. Begitu juga dengan jenengan. Kemarin udah ini kami berikan kesempatan untuk praktek belajar untuk mengajar di sini. Ini semoga kemudian jenengan menemukan hal-hal yang baru. Oh, aku masih harus belajar tentang ini. Oh, aku harus belajar tentang begini untuk bisa lebih masuk ke anak-anak. Misalnya ketika jenengan kembali ke daerah masing-masing untuk kemudian juga mengelola TPG dan sebagainya, paling tidak punya gambarnya ketika di TPG seperti itu. Gitu. Tapi semoga semuanya nanti dapat ilmu yang bermanfaat, meskipun hanya seberapa yang jenengan bisa ambil di sini. Ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf, kami hanya bisa memberikan yang seperti itu. Tidak bisa masuk ke wilayah yang Qiraati karena memang independen Qiraati, tidak bisa dicampur. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya sore kali ini. Mudah-mudahan informasi yang Bapak berikan bisa memberikan manfaat buat kami untuk kelanjutan dari program PPM ini. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pondok Al Istianah Jaya.